Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Syam Sabiu. I am 12th grade. I want to ask you, Ayahanda, how does Islam teach to struggle in facing life's challenges? Thank you. Ya, Abiyu, santri kelas 12 bertanya, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk bisa mempertahankan hidup dan berjuang dalam kehidupan ini? Sebenarnya sudah kita singgung tadi, banyak sekali ajaran-ajaran Islam dalam perjuangan ini yang antara lain ya, jihad atau perjuangan untuk hidup itu dikaitkan dengan iman. Ya. Alladzina amanu. Ya. Jadi ada iman dulu. Dan iman ini dikaitkan lagi wahajaru dengan hijrah. Baru wajahadu jihad. Jadi jihad, perjuangan itu dikaitkan dengan hijrah. Banyak yang tidak memahami hijrah. Bukan hanya dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti dipraktekkan Rasulullah SAW dari Mekah ke Yathrib. Yang kemudian berubah jadi Madinah, itu hijrah. Tapi hijrah yaitu kita mampu memindahkan diri dari satu situasi yang penuh dengan keburukan, kemungkaran, kemaksiatan, kekafiran, ke keadaan sebaliknya. Itu adalah hijrah. Ya. Maka jihad yang kita lakukan, ya, menurut ayat Al-Quran itu, ada di sebuah ayat Al-Quran, innalladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Mereka akan mendapat derajat yang agung di sisi Allah dan mereka akan menjadi pemenang. Jadi ada kaitan iman, hijrah dan jihad. Kita bicara jihad sebagai perjuangan, sebagai etos berjuang, harus kita sertai dengan hijrah ya, yang berpangkal pada iman. Tapi sekali lagi hijrah bukan sekedar pemberitaan secara fisik, tapi hijrah mental. Ya. Berpindah dari mentalitas tadi, kemarin kita bicara konsumtif, menjadi mentalitas produktif. Hijrah dari ya, budaya malas belajar, malas bekerja, menjadi seorang yang rajin dan tekun bekerja. Itu adalah pangkal dari perjuangan. Apa pesannya? Perjuangan yang kita lakukan dalam hidup ini tidak akan mudah berhasil kalau tidak didahului oleh dua yang pertama. Semangat hijrah, kalau tidak mau kita sebut etos berhijrah, ya, dan etos yang menekankan keimanan tadi. Tadi berbicara tentang mentalitas, Bede. Bagaimana ya untuk menghilangkan satu mentalitas yang masih ada di kita adalah mentalitas koruptif. Iya, bertentangan dan korup. Itu korup dalam bahasa Inggris itu berbuat kerusakan. Bukan hanya mengkorupsi uang tapi melakukan korupsi terhadap banyak hal yang berdampak kerusakan. Itulah korupsi. Koruptor itu dalam arti luas. Kenapa disebut koruptor? Karena dia mengambil uang rakyat. Dia ambil untuk dirinya sendiri, akhirnya negara tidak bisa melayani rakyatnya. Akhirnya rakyatnya miskin, timbullah kerusakan, maka biangnya, ya, pejabat atau siapapun yang berbuat korupsi atau koruptor tadi itu adalah perusak. Bahasa Islamnya mufsid. Wala takunu minal mufsidin. Jangan menjadi perusak-perusak. Ya. Jangan menjadi koruptor-koruptor dalam kehidupan ini. Gitu. Biasanya bersama-sama tidak hanya pejabat tapi kan dengan pengusaha juga itu. Menjadi kemungkaran dosanya itu double, bertingkat, merokap. Karena dia bersekongkol dalam kejahatan. Melanggar perintah Allah. Bersekongkollah, bekerjasamalah dalam kebaikan dan kebenaran. Dia sebaliknya, jadi sudah tingkat 2 itu. Kerusakan yang diciptakan bisa tingkat 3 itu kerusakannya. Ya. Jika hasil korupsi itu dipakai untuk menyengsarakan orang lain. Banyak kita ini terlibat
dalam dosa yang bertingkat-tingkat, multiple sin, ya. Dosa jariah. Dan kembali ke daya juang sebagai etos yang sangat penting, ya, karena kita kaum beriman harus berjuang dalam kehidupan ini dalam rangka mencapai tujuan yang mulia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.